Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Salam dijawab kurang semangat, maka harus diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatan kiram, Bapak, Ibu, Saudara, hadirin rahimakumullah. Niki pun sahur sedaya nggih. Pun nggih. Yang belum sahur sudah disiapkan. Sehat Pak nggih? Masih ingat rumusnya orang sehat? Orang sehat itu kalau ditanya jawab. Itu sehat Pak. Ini riset penelitian. Tanda-tandanya orang sehat, ketika dipanggil bunyi, ketika disapa jawab. Nggih Pak nggih? Nah, yang bilang nggih itu sehat Pak. Sing enggak bilang nggih loro untu. Satu. Yang kedua, orang sehat niku orang yang bisa tersenyum. Ini riset penelitian ilmiah. Siapapun orangnya, apapun keadaannya, kalau masih bisa tersenyum, berarti tandanya dirinya sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin semuanya, biar panjenengan dianggap sehat, marilah kita tersenyum bersama-sama. Nah, 1, 2, 3 gitu. Dan yang ketiga, orang sehat itu ketika hidupnya terhadap nikmat Allah berupa makanan dan minuman tidak pernah ada pantangan, itu sehat. Apapun menu yang di depannya, gulai masuk, sate masuk, rawon masuk, pecel masuk, kopi susu tambah banter. Orang yang tidak pernah ada pantangan dan punya prinsip bahwa semua rizki yang Allah berikan tidak ada yang mengandung penyakit, semuanya sehat. Nggih napa nggih? Ada tidak orang Pak, gara-gara bisikan seseorang, sate gak oleh, gulai kolesterol, kopi susu diabetes, kopi asam lambung, apalagi Pak? Pokok semua makanan yang nikmat-nikmat tidak boleh dibujui. Ojo rame-rame. Saya ngantarkan berobat terapi pada seorang terapis dekat Suramadu. Penyakit yang dideritanya diabetes sejenis manis-manisan ya, kencing manis macam. Datang ke rumahnya terapis, orang yang ahli terapi Pak. Apa menu yang diberikan pertama kali? Kopi susu. Kata si pasien, jangan bah, panggil abah, jangan bah. Kata dokter gak boleh. Kata terapisnya, dibujui. Sebab penyakit itu rata-rata 75-80% itu bukan faktor makanan, tapi pola pikirnya, mindsetnya,
Kalau mindsetnya loro, akhirnya loro, sakit, fasoro, sakit. Tapi kalau rumusnya sehat. Do you understand? Mau sakit apa sehat? Wah, berarti tidak boleh ada pantangan. Yang penting sesuai dengan porsinya, ojo wake. Ada seorang takmir masjid di daerah Karah, Jambangan. Ngerti Karah? Umurnya 84 tahun. Masih muda, 84 tahun. Dia sudah sekitar 20 tahun tidak pernah makan gulai. Gara-gara dapat bisikan. Saya tanya, "Mbak, jenengan pengen hasilnya gulai?" "Ya pengen, Gus." Lah, lek jenengan manut kula ngeten mau. Jangan sampai ada pantangan dalam hidup ini, khususnya makanan. Sebab pantangan ora pantangan semua orang kabeh bakal mati. Lambat laut bakal mati, dan tidak ada gara-gara gulai cepat mati, gak ada. Ayo panjenengan kalau dengar suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa Pak? Wong mati, meninggal. Mesti pertanyaannya loro apa? Padahal tidak semua orang mati harus sakit. Tetangga sebelah saya itu 15 tahun stroke, gak mati. Walaupun anaknya sampai bosan. Sebelahnya lagi buka maurib sik mangan guyon isya mati, gak sakit. Ayo, milih mati melalui sakit atau milih mati tidak pernah sakit, Pak? Pilih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup adalah Allah. Oleh karena itu panjenengan sehat terus, gak usah pantang-pantangan. Pokoknya didik ae, ojo akeh-akeh ben gak nge. Nah, itu yang penting, Pak. Makanya kalau ada ibu-ibu hamil, ada yang enggak yang hamil ibu-ibu itu? Ada ya? Banyak yang hamil. Apa buktinya Ustadz kok hamil? Perutnya besar. Apakah semua orang perutnya besar hamil? Oh tidak. Biasanya isi sesuatu di perutnya. Isi bayek atau isi panganan. Pun. Jadi yang menciptakan hidup dan mati adalah Allah. Maka oleh karena itu panjenengan menurut riset ini, siapapun yang pengen sehat, sudahlah apapun yang diberikan makan secukupnya, ojo wake. Dan yang terakhir, yang keempat, tadi yang pertama Pak, sehat itu kalau ditanya jawab. Yang kedua senyum. Yang ketiga mangan enak. Terakhir yang papat. Terakhir pengantar, belum ceramah saya Pak, belum. Ini hanya pengantar. Ben sehat. Yang keempat, orang sehat itu kalau bisa tidur nyenyak, iso turu enak. Omah gede, kamar AC papat, jiloro telu papat, wis kipas, ono TV, kuping disumpet karo headset Pak. Spring bed susun papat, bung. Tapi awai gak iso turu. Saudara kita yang profesi becak Pak, kalau siang-siang kakinya di atas, kepalanya di bawah, iso turu nyenyak. Ini yang sehat yang pundi Pak? Tukang becak. Ustaz, lek ngono aku tak turu saiki ae. Lah lek turu wayahe pengajian pendek umur. Lek ngono aku tak mulai ae ben enggak turu waktu pengajian. Lek tambah mulai tambah pendek umurnya.
Jarine wong Pak, gak ono kitab iku Pak. Ben wedi wae. Ojo sampai turu wayahe ono wong ceramah. Sebab khawatir salah paham. Saudara-saudara, siapa yang melakukan haji atau umroh 3 kali maka haram baginya masuk neraka. Kata penceramahnya haram baginya masuk neraka. Waktu mendengarkan siapa yang haji atau umroh 3 kali maka haram. Dari haram dengar. Waktu baginya itu turu Pak. Sehingga memorinya ketika bangun orang haji 3 kali, umroh 3 kali hukumnya haram gara-gara turu wayai pengajian. Padahal maksudnya haram baginya masuk neraka alias harus masuk surga. Allahumma. Jelas Pak nggih? Jelas boten? Napa sing jelas? Sehat. Papat ya. Ngomong sing wakeh. Makanya ibu-ibu itu rata-rata umur panjang Pak. Rondo-rondo umuran karena banyak omong. Semakin mohon maaf, semakin ngomelan, semakin ngomelan cerewet itu dalam kurung nyocot ya. Semakin omongin wakeh, semakin panjang umurnya Pak. Sorry to say. Semakin banyak senyum bercanda gurau, sehat, panjang umur. Semakin banyak makan, sehat. Semakin banyak tidur sesuai dengan porsinya, sehat. Pun niku pengantar kula kultum. Bukan kultum Pak, kuliah subuh pagi hari ini. Sekarang masuk materi. Loh, Ustaz belum ceramah? Belum. Materi sekarang Pak. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5673 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah katakan begini. La yadkhula ahadan amaluhu al-jannata. Ada yang bacanya la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, tidak akan masuk surga kapanpun, selamanya tidak akan masuk surga orang itu jika mengandalkan amalnya. Makanya hadisnya menggunakan lam, non, lan, artinya tidak selamanya. La yajlis, tidak duduk selamanya. Beda dengan lam yalid, lam yajlis, belum. Contoh, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara selamanya tidak akan rela terhadap umat Islam sampai umat Islam semuanya murtad ikut agama Yahudi atau Nasara. Quran mengatakan selamanya tidak akan rela. Maka Rasul katakan la yadkhula ahadan, kapanpun tidak akan masuk surga orang itu jika hanya mengandalkan bi amalihi, mengandalkan amalnya. Makanya panjenengan saya jangan terlalu GR mentang-mentang sudah sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Ardhatul Falah. Alhamdulillah calon penghuni surga. Boleh berdoa tapi jangan terlalu GR. Wala anta ya Rasul, kata sahabat, termasuk panjenengan Rasulullah? Yes, wala ana termasuk saya. Semua orang akan masuk, tidak akan masuk surga jika mengandalkan amalnya. Rasulullah katakan, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali ketika Allah melimpahkan rahmatnya terhadap aku masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya. Dulu ada umatnya Nabi Musa, umurnya 500 tahun, dalam riwayat lain 400 tahun. Karena memang usianya orang dulu itu panjang-panjang Pak. Bapak ada 100? Belum? Oh, ratusan Pak, 700. Nabi Adam umurnya 1050 tahun. Itu kalau buat apa? Buat apa 1050 tahun tuh? Buat sekolah Pak, sampai di atasnya profesor. Nabi Nuh 950 tahun. Ratusan tahun.
Ada ibu-ibu nangis, umatnya Nabi Musa. Nangis Pak. Ditanya oleh Nabi Musa, Bu, Bu, nggak jawab, nggak dengar. Tapi dengar ya. Kalau fotonya di situ, di videonya, sana juga ada, sana juga ada, sini juga ada. Ibu, kata Nabi Musa, dalam Nabi Musa, kenapa sih ibu nangisnya kok begitu, kok sedih banget? Nabi Musa diceritakan bahwa anaknya masih kecil meninggal. Masih kecil Nabi Musa sudah meninggal. Nabi Musa tanya, Ibu mohon maaf, memang anaknya ibu umur berapa? Ibu itu menjawab, masih kecil Nabi Musa. Iya, umur berapa? Umur 200 tahun Nabi Musa. Loh, ternyata dulu itu orang umur 200 tahun masih kecil. Berarti semuanya yang hadir ini kalau hidup di masa Nabi Musa masih baik. 80 ada? 70 mas sampai piro? 40. Piro sampean? 43. Jenengan 50 ada? Baik semua ini Pak. Kalau hidup di masa Nabi Musa, karena umur 200 dianggap anak kecil. Ada umatnya Nabi Musa itu umur 500 tahun. Selama 500 tahun tidak pernah maksiat. Sama dengan jemaah Raudhatul Falah. Hidupnya tidak pernah maksiat, pantangan terhadap maksiat. Tapi kalau kepanganan nggak ada pantangan Pak. Buktinya apa? Waktu takjilan mesti habis. Ono sing gawa loro telu. Waalaikumsalam Muhammad. Pun tidak pernah maksiat. Akhirnya saya tahu Pak meninggal dunia. Ketika orang ini meninggal dunia, hidupnya kan baik, hanya ibadah tok. Oleh malaikat dituntun masuk surga Pak. Sesampai di pintu surga, dibisikin oleh malaikat, bos, dalam malaikat, kamu ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah berkat rahmat Allah. Kata malaikat, ini orang yang baik, ibadahnya 500 tahun. Jawab Pak malaikat, sorry to say, mohon maaf, saya ini memang pantas masuk surga. Ibadahku 500 tahun, tidak pernah maksiat, memang sudah layak. Gak usah ngomong sampean malaikat, aku pancen layak masuk surga. Apa jawaban malaikat? Bos, ojo sombong, amalmu 500 tahun itu kecil. 500 tahun kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah. Ngotot Pak, gak iso. Pokoknya aku melebu gara-gara aku ahli ibadah. Akhirnya oleh Gusti Allah perintahkan malaikat, lek pancen wong iku ngotot pengen masuk surga dengan amalnya, ngene malaikat, timbangan, coba ditimbang amal 500 tahun itu piro beratnya, sak piro abote dibandingkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah banyak Pak, bisa sehat, bisa makan, bisa kawin, bisa duduk, bisa turu. Itu rahmat Allah. Malaikat jawab, rahmat Allah yang mana? Berupa nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat satu saja malaikat timbang dengan satu nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat bisa berkedip. Kula baleni, timbangan malaikat ibadah 500 tahun itu dibandingkan dengan nikmat Allah berusaha bisa berkedip. Jangan sakit kedap-kedip nih. 15 tahun yang lalu saya dengar informasi ada orang gak bisa berkedip Pak, karena kelenjer apanya kering. Akhirnya Pak beli obat tetes botol segini Pak. Waktu itu harganya 10 juta, kalau sekarang 50 jutaan. Hanya ingin bisa berkedip, tak, berkedip, kering, tak. Lah alhamdulillah panjenengan nggak usah pakai tetes Pak, sudah kedap-kedip mulai tadi saya datang Pak, kedap-kedip, bahkan kedipannya terlalu lama, gak melek-melek belas.
Singkat cerita ditimbang Pak, ternyata subhanallah amal 500 tahun dibandingkan dengan kedipan mata jomblang, lebih berat kedipan mata. Apa kata malaikat? Lah ya apa awakmu ngotot pengen ditimbal amalnya 500 tahun, wis tak kandhani awakmu mlebu surga iku gara-gara rahmat Allah. Seperti hadis tadi Pak ya. Rahmat Allah. Ini orang yang 500 gak pernah maksiat, hanya ibadah tok, ditimbang dengan rahmat Allah kedipan mata. Kecil Pak. Lah wong ngagel beratang. Orang ngagel rejo SMP nuakal gak tahu sholat Pak. SMA tambah nuakal. Ada gak Pak? Kelambi apa? Putih. SMP nakal, SMA nakal, kuliah tambah gak karuan, menjabat menjadi seorang pejabat tambah nakal, gak tahu sholat, gak poso-poso Pak, gundulaan tok. Wonge krungu gak? Las wayahe pensiun, si pensiun umur swida, umur 60, tobat, sholat, ibadah, umur 60, 61 mati. Berarti ibadahnya berapa? 1 tahun. Ibadah setahun jaluk ditimbang Pak. Oh, wong 500 tahun naik gak sepiro, apalagi cuma setahun. Tapi nyun sewu, jenengan ojo khawatir, masih ada rahmat Allah. Kita tidak mengandalkan amal, kita berharap rahmat Allah. Makanya salam pertama mestinya begini, assalamualaikum, terus warahmatullah. Panjenengan baca Quran, habis baca Quran ada doa dari Nabi itu, Allahumma amni bil Quran, ya Allah berikan rahmatmu padaku. Rahmat Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, terus bi rahmati wa maghfirati wa ridwan. Rahmat. Ustaz, alhamdulillah tetangga saya namanya Rahmat. Ada orang namanya Rahmat Pak, tapi nyolongan. Ini penting. Ada 2 orang kafir Yahudi datang pada Rasulullah. Dialog dengan Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah tentang Islam, bertanya tentang Islam, dijelaskan secara detail oleh Rasulullah. Akhirnya dua-duanya yakin mantap masuk Islam. Alhamdulillah. Padahal Nabi tidak ngajak Islam, hanya Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang keindahan yang ada di dalam Islam. Dua-duanya mantap bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Setelah masuk Islam dua-duanya, orang yang pertama langsung tanya pada Rasulullah, Nabi dalam kapan kita perang? Langsung tanya perang. Memangnya kenapa? Saya pengen mati syahid. Mantap buatan. Mantap, baru masuk Islam sudah pengen mati syahid. Belum poso, belum sholat, belum apa, sudah pengen perang Pak. Santai bro, nanti kalau sudah saatnya pasti diajak perang. Orang pertama. Orang yang kedua batin tok. Mugi gak ono perang, ben gak mati, kira-kira begitu. Tapi batin. 2 bulan kemudian terjadilah jihad Pak, perang, panggilan perang. Semua umat Islam yang sehat, yang tidak ada udzur syar'i ikut perang. Termasuk orang yang pertama yang kebelet mati syahid, berada di deretan baris pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Orang yang kedua di belakang Pak, karena memang misinya berbeda. Yang pertama pengen mati syahid Pak, ingin membabas habis yang namanya kekafiran. Singkat cerita, dalam perang ini orang yang tadi pengen mati syahid betul ditakdirkan oleh Allah mati syahid, gugur dalam medan pertempuran ini sebagai syuhada. Alhamdulillah. Yang kedua pulang Pak. Orang yang kedua
gak mati syahid, pulang sehat. Beberapa bulan kemudian orang kedua yang sehat tadi Pak ternyata mati. Matinya karena sakit, bukan syahid. Jadi dua-duanya sama-sama mati. Dua-duanya baru masuk Islam. Yang satu 2 bulan kemudian gugur sebagai syahid dalam medan pertempuran. Yang satu pulang ternyata mati karena sakit. Nah, ternyata yang lebih dulu masuk surga bukan orang yang mati syahid. Ternyata yang lebih dulu masuk surga yang mati sakit. Yang mati syahid antri. Karena di depannya itu ada orang yang ikut perang 4 kali. Dia kan hanya ikut perang sekali Pak, langsung syahid. Yang lain 4 kali, 10 kali antri. Ini yang sakit ini Pak langsung nyelonong terus. Pertanyaannya kenapa? Masih ingat enggak bahwa dua-duanya sama-sama baru masuk Islam. Yang satu 2 bulan langsung meninggal, tidak pernah ikut Ramadan. Orang pertama yang mati syahid gak pernah nyicipi Ramadan, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah ikut tarawih, tidak pernah mendengarkan kuliah subuh. Sedangkan orang yang kedua yang tidak mati syahid alias mati sakit, pulang dulu, masuk Ramadan dulu, ikut Ramadan, nututi Ramadan, nyicipi keberkahan Ramadan, walaupun hanya sekali dalam hidupnya. Alhamdulillah jenengan berkali-kali panggil alhamdulillah. Orang yang nututi 1 kali Ramadan ternyata oleh Allah lebih cepat masuk surga daripada orang mati syahid tapi hidupnya gak pernah ikut Ramadan. Maka alhamdulillah Pak. Ini sehat semua Pak ya. Masih Ramadan kan puasa kan? Tarawih nggih, tarawih nanti sampai takbiran, ojo sampai bolong eman. Sebagai bekal panjenengan, peluang besar untuk mendapatkan hujan. Karena tiap haji memang hujan. Hujan apa? Hujan rahmat di bulan suci Ramadan. Sebagai bekal kula jenengan saya masuk surga dengan rahmat itu, bukan amalnya jenengan. Mungkin sedaya sing rawuh ataupun yang sudah pulang selalu mendapatkan kucuran rahmat Allah sehingga hidupnya tenang, hidupnya selamat, mati selamat, masuk surga lebih cepat daripada yang lain. Al-Fatihah. Makaten ingkang saged kula aturaken, saya tutup dengan pantun, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.